Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aryani Kusumawardani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pendidikan Biologi. Di sini saya Heni Oktavia Wulandari dengan NPM 211060121 akan menjelaskan tentang self-directed learning, yaitu salah satu dalam model pembelajaran. SDL adalah proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari belajar mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, serta mengevaluasi contohnya belajar. Contoh guru bisa membantu peserta didik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Misalnya, ingin menguasai cara melukis menggunakan software CorelDRAW, maka seorang guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Peserta didik belajar mandiri mengeksploitasi tutorialnya melalui YouTube, menerapkan dan mengevaluasi kemampuannya. Self-directed learning adalah belajar untuk memiliki keterampilan dalam belajar mandiri. Seorang individu yang proaktif, memiliki inisiatif yang tinggi, banyak ide, dan penuh semangat dalam belajar adalah individu yang memiliki kemampuan SDL. Secara sederhana, proses dalam SDL dinyatakan sebagai kumpulan atau tindakan yang sistematis dengan tujuan tertentu. Tindakan tersebut dimulai saat individu mengambil inisiatif dengan mendiagnosis apa yang diperlukan dalam pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi manusia dan sumber daya materai untuk belajar, memilih dan mengimplementasikan sesuai dengan strategi pembelajaran sampai dengan mengevaluasi hasil belajarnya. Pada tahap mulanya, yaitu ada 2 tahap perencanaan atau planning. Yang pertama, individu merencanakan aktivitas pada tempat dan waktu di mana individu tersebut merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya, individu tersebut juga merencanakan komponen belajar yang diinginkan serta menentukan target belajar yang ingin dicapai. Lalu yang tahap kedua adalah tahap monitoring, yaitu di mana individu tersebut mengamati dan mengobservasi pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana individu yang tadi mengevaluasi pembelajaran dan pengetahuan yang sudah didapat. Kemudian, orang tua atau guru dapat membantu memberikan umpan balik serta mengkolaborasikan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan ilmu lain untuk mencapai suatu pemahaman yang benar. Ada beberapa ciri-ciri dari SDL. Yang pertama yaitu kegiatan belajarnya bersifat self-directed atau mengarahkan diri sendiri, tidak dependen atau bergantung kepada orang lain. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman, tidak sepenuhnya mengharapkan jawaban dari guru ataupun orang lain. Yang ketiga, orang dewasa mengharapkan immediate application atau penerapan dengan segera dari apa yang dipelajari. Mereka tidak dapat atau menerima delayed application atau penerapan yang tertunda. Yang keempat, lebih menyukai collaborative learning karena belajar dan tukar pengalaman dengan sama-sama orang dewasa itu menyenangkan dan dapat sharing responsibility atau berbagi tanggung jawab. Yang terakhir ada perencanaan dan evaluasi belajar lebih baik dilakukan dalam batas tertentu antara peserta didik dengan guru. Nah, belajar harus dengan berbuat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan menyerap. Itulah tadi penjelasan materi SDL dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.